Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahibatul majlis, guru kita al-mukarram wal mutaram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Sodik beserta Ibu Ustazah Haji Azizah, sekeluarga, pengurus dan para panitia, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru, para ustadzat, wabil khusus guru saya Bunda Ustazah Haja Suryani yang tadi memimpin pembacaan Yasin, tahlil, doa. Para guru-guru, para ustadzat, para pimpinan-pimpinan majlis, mohon ridho saya tidak sebutkan satu persatu, tapi kita doakan semua para guru-guru, para pimpinan-pimpinan majlis, para ustadzat, semua Allah limpahkan berkah yang banyak. Jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Sholawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kesempatan waktunya. Hari ini khusus kita syiar peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disempurnakan dengan dress code hari ini, pakaiannya putih-putih. Tadi sempat gak mau masuk, pakaian saya hitam. Takut pas di pintu ditanya gak pakai baju putih, ulang lagi. Alhamdulillah. Hari ini khusus karena kita syiar peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pagi hari kita penuh berkah. Seperti doanya baginda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku pada pagi harinya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang maulid maka kita bicara tentang baginda Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal manusia yang paling sempurna akhlaknya, mulia perangainya, istimewa ucapannya, sempurna, kalimat sempurna pantas disematkan untuk baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita ini menjadi umatnya, khairul ummah. Kita sebaik-baik umat. Jadi bersyukur kita ini yang hadir di sini, duduk di sini pagi-pagi bukan hanya untuk ngaji, tapi bertasyakur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita ini adalah khairul ummah, sebaik-baik umat. Nabi Allah Musa alaihissalam itu pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak kemuliaan-kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad yang dicantumkan dalam kitab Taurat. Tapi kita alhamdulillah nggak minta, udah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya pagi-pagi duduk di majelis maulid untuk bertasyakur dan untuk meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya mau tanya, kira-kira amalan apa yang kalau nggak ngapa-ngapain itu tetap dapat pahala? Sholawat kudu ngucap, dengerin kudu denger. Kalau tidur nggak dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Nggak ngapa-ngapain pokoknya dapat pahala. Tidur sekalipun dapat pahala. Puasa kudu melek, ya bisa juga. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang ibu lalai, nggak pakai niat, pokoknya melakukan ini dinilai pahala. Apa bu? Sedekah kudu ngeluarin duit. Ada lagi? Senyum kudu nyengir.
Kalau tidur zikir kudu ngucap. Ternyata yang tidak yang tidak, meskipun kita tidak melakukan apapun tapi tetap mengalir pahala adalah hub, cinta. Cintanya tapi cinta yang benar, bukan cinta yang terlarang. Kalau cinta yang benar, tidurnya dapat pahala. Cinta sama suami, di hati penuh cinta sama suami, tidurnya ada pahala. Mau tidur bersih-bersih dulu. Mau tidur bersih-bersih supaya suami senang. Atas dasar cinta, mengharap ridho Allah, sepanjang tidur pahala. Cinta penuh, hati penuh cinta dengan orang tua. Ada kerinduan dalam hati kita kepada orang tua. Tidurnya pun dapat pahala. Sehari-hari ada pahalanya. Cinta sama anak, pahala. Betul apa enggak? Jadi hati-hati, punya cintanya harus cinta yang benar, jangan cinta terlarang. Kalau punya cinta terlarang, tidur mikirin orang, tidurnya berdosa. Mikirin orang yang bukan mahram. Hati-hati. Kalau punya cinta terlarang, tidur yang dipikirin bukan suami, bukan. Yang dipikirin maaf, yang dipikirin suaminya orang, tidurnya dosa tuh. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi makanya punya cintanya cinta yang benar. Jangan cinta cintain suami, cintain orang tua, cintain anak, cintai saudara. Tidurnya pun insya Allah penuh cinta yang baik, maka tidurnya mendapatkan pahala. Lalu bagaimana ketika kita menempatkan cinta yang paling tinggi kepada baginda Rasulullah SAW? Wah, itu cinta yang istimewa tuh. Rindu sama Nabi, cinta sama Nabi. Maka sepanjang waktu kita, tidur kita pun juga akan mendatangkan pahala. Kalau mau tidur, ingat Nabi. Oh iya ya, Nabi kalau mau tidur baca-bacaan, jaga wudhu. Oh iya ya, kalau mau tidur Nabi ngajarin kita baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih, baca al-ikhlas, baca ayat kursi. Kita jalankan itu, dia berpahala karena hub, karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oh iya, udahlah suaranya jauh, suara miknya jauh kali ya. Berarti cinta. Gak salah kalau kita punya cinta sama orang tua, sama suami, sama anak. Tapi Bu, tanamkan, letakkan juga dalam hati kita cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cinta juga sama Nabi. Karena kalau kita cinta sama Nabi, tidur aja bisa tidur berpahala. Kalau kita punya cinta sama Nabi, duduk di sini, duduknya berpahala. Sepanjang 24 jam maka semuanya isinya adalah pahala. Kenapa? Karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cinta tuh kayak apa sih Bu? Cinta itu sering mikirin gitu. Kayak ibu cinta sama suami nggak? Sering mikirin suami. Sekarang mikirin suami apa enggak? Kata ibu enggak. Karena sudah membekas dalam hati mungkin ya. Kan ibu kalau ngelihat suami sekarang bukan cinta sama sayang doang yang dirasa. Cinta, sayang, ngenes juga ada. Cinta iya, lihat suami sayang iya, ngenes iya juga. Ibu tanamkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal nggak yang namanya salah seorang sahabat bernama Thauban? Cuma dengar nama. Ibu, Thauban, salah seorang sahabat, badannya kurus, mukanya pucet, sakit. Ditanya sama Rasul, wahai Thauban, kau sakit? Iya Rasul, saya sakit. Apa sebab kau sakit? Kata Thauban, Rasul, ada yang lagi saya pikirin.
Apa yang kau pikirkan? Gini Rasul, saya kalau lagi di dunia rindu kepadamu, saya tinggal datang ke rumahmu, hilang rinduku. Kalau sekiranya aku ini lagi ingat kepadamu, lagi makan bersama dengan anak istriku, aku tinggalkan makananku, aku pergi berjamaah sholat denganmu, hilang rinduku. Kapan waktu aku rindu, kapan waktu aku kangen, aku bisa menjumpaimu, maka hilang rinduku. Cuma yang aku pikirin sampai aku sakit begini, nanti bagaimana kedudukanku di yaumil qiyamah, bagaimana kelak nanti di yaumil qiyamah, apakah ketika aku rindu aku bisa memandangmu, aku bisa datang kepadamu, bukankah nanti di yaumil qiyamah kedudukanmu sangat mulia, sementara aku adalah rakyat biasa. Di sini aku bisa memandangmu Rasul, aku kangen aku bisa datang kepadamu Rasul. Tapi kelak nanti ketika di yaumil qiyamah pasti kau berada bersama dengan para nabi-nabi. Kedudukanmu sangat mulia, berada pada singgasana, aku jauh, aku adalah rakyat biasa. Ternyata Sauban itu sakit karena takut nggak bisa ketemu nabi nanti di yaumil qiyamah. Rasul, saya takut nggak bisa menjumpaimu nanti di yaumil qiyamah. Di dunia aku rindu padamu, aku bisa memandangmu, aku bisa berjumpa denganmu. Di yaumil qiyamah gimana nasibku? Bagaimana hidupku tanpamu Rasul? Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala man ahabba. Nggak usah khawatir Sauban, seseorang itu kelak nanti bersama dengan siapa yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan siapa dia cintai, Bu. Itu ucapan baginda Rasulullah SAW. Almar'u ala man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita cinta sama orang tua, bareng sama orang tua nanti di yaumil qiyamah insyaallah. Orang tua kita yang udah meninggal dunia, ya Allah, sekarang rindu tak terbayar. Tapi izinkan kelak nanti di yaumil qiyamah, izinkan kami bisa memandang wajah orang tua kami. Sudah kehilangan orang tua sekian tahun, rindu pengen ngelihat senyumannya, rindu pengen ngelihat wajahnya. Ya Allah, hadirkan orang tuaku dalam mimpi. Kalau tuh malam kita bisa ketemu orang tua dalam mimpi, hari itu menjadi hari yang sangat indah. Betul apa enggak? Lagi makan, ya Allah, semalam ngimpiin ibu. Semalam ngimpiin ibu datang ke rumah, datang ke dalam mimpi, ya Allah, indah senyumannya, cakep banget wajahnya. Semalam ngimpiin ayah yang sudah 5 tahun meninggal dunia, 10 tahun meninggal dunia, ya Allah, ayah datang dalam mimpi. Terbayang lagi wajahnya, terbayang lagi senyumannya. Makan gak nafsu, cuma ngebayangin wajah ayah ibu kita. Berangkat kita ke kubur, lihat nama dalam batu nisan, ibu, bapak, makasih sudah datang dalam mimpiku. Ibu, bapak, terima kasih semalam sudah datang dalam tidurku, sehingga hilang sedikit kerinduanku, aku bisa menatap wajahmu. Terasa deket hari itu sama orang tua, kalau kita malamnya bisa berjumpa dengan orang tua. Makasih Pak, makasih Ibu, datang sebentar meskipun hanya dalam mimpi, puas hati, kan gitu. Mudah-mudahan kelak nanti kita bisa bersama dengan orang tua, karena orang tua sangat kita cintai. Mungkin ada yang sudah pernah kehilangan suaminya, banyak. Ya Allah, mau tidur ngelihat suami, bangun tidur yang dilayanin suami. Lagi sedih bersandar kepada suami, lagi seneng cerita sama suami. Bahkan mungkin banyak orang yang lebih lama hidupnya sama suami dibanding sama orang tuanya. Karena mungkin menikah di usia 20 tahun, pernikahan udah 45 tahun, berarti lebih lama sama suami dibanding sama orang tua. Ketika suami meninggal dunia, ya Allah, berat, sangatlah berat. Pendamping hidup, teman tidur, teman pergi kemana-mana, teman bersandar, teman berantem, tapi menjadi sandaran hidup kita, jauh dicari. Ketika suami meninggal dunia, ya Allah, berat hati rasanya. Tak pernah terlewatkan namanya kita sebut di dalam mimpi, di dalam tidur, bahkan di dalam doa.
kangen sama suami. Ada bu yang kangen sama suaminya yang udah meninggal dunia? Ada yang kangen sama suami yang udah meninggal dunia? Banyak. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa di alam barzah, berjumpa di alam di yaumil qiyamah. Ada yang mungkin kehilangan anaknya. Anak lagi disayang-sayang, anak lagi sedang-sedangnya, anak lagi lucu-lucunya, pergi meninggalkan kita, buah hati meninggalkan kita. Ya Allah, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, lagi deket-deketnya, buah hati. Ya Allah, nak, kamu lagi ngapain? Setiap ada makanan yang dia suka, ini makanan kesukaanmu, nak. Bagaimana kabarmu? Jangankan yang anak meninggal dunia, anak mondok aja, anak jauh aja, kangennya luar biasa. Anak mondok di luar kota, anak mondok di luar negeri, kangennya luar biasa. Ini anak yang benar-benar meninggalkan kita untuk selama-lamanya di dunia. Lagi makan, ya Allah nggak bisa ngirimin, nak, gimana kabar kamu, nak, ini makanan kamu. Ngebuka kamarnya ada pakaian yang diciumin, ya Allah, nak. Rindu ibu, nak. Mama rindu, nak. Gak bisa ngapa-ngapain selain kirimkan doa kepada mereka. Mudah-mudahan cinta kita itu akan mendatangkan kelak nanti kita bisa berjumpa dengan anak-anak kita. Bu, kalau kita bisa meneteskan air mata, kalau kita bisa meneteskan air mata untuk manusia yang memang kita cinta, pantas bu, maaf, terima kasih. Maaf, emang sih orang tua mah kita temuin, hidup bareng. Anak emang kita cinta, emang kita hidup bareng. Suami juga kita cinta, hidup bareng. Pantes kalau kita punya kangen rindu luar biasa. Tapi belajarlah untuk kita juga memiliki kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Laqad ja'akum rasul, telah datang untuk kalian seorang utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kalian, dari kalangan manusia yang menjadi utusan buat kita. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi tuh bu, pengennya tuh kita tuh selalu bahagia. Nabi tuh kepengen kita itu dalam keadaan kebaikan. Kita susah, Nabi lebih susah. Kitanya sengsara, Nabi gak nyaman. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina rahim. Nabi pengen selalu kebaikan buat kaum mukmin mukminah. Kaum muslim muslimah, Nabi cuma pengen kita dalam keadaan yang beruntung, enggak tersesat. Makanya ketika wafat, ketika Nabi mau wafat, sakaratul maut, bu, yang dipikirin sama Nabi bukan anaknya, bukan keluarganya. Ngadu sama malaikat Jibril, ya Jibril, kaif mati. Ketika Nabi sedang Nabi SAW sedang naza menghadapi kematian, yang dipikirin sama Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, kaifa ummati, gimana kelak nanti berumatku, bagaimana keimanan umat, bagaimana kelak nanti umatku sepeninggal aku. Yang dipikirin kita bu, kitanya belum ada. Pikirin kaifa ummati Jibril, bagaimana umatku, wahai Jibril, aku gak mau melihat mereka susah, aku gak mau melihat mereka sengsara. Aku gak mau melihat mereka tertipu daya, aku melihat mereka semua selamat. Kaifa ummati Jibril, bagaimana kelak nanti kabar umatku Jibril. Kabar gembira dari malaikat Jibril alaihissalam, Rasul gak akan masuk umat lain sebelum umatmu masuk ke dalam surga. Gak akan masuk umat lain ke dalam surga sebelum umatmu masuk duluan ke dalam surga. Kemudian kata malaikat Jibril, gak usah khawatir Rasul, ada ulama warasatul anbiya, ulama yang akan mewarisi ilmu-ilmumu, yang akan menyampaikan risalah kepada mereka. Insya Allah kita orang yang beruntung karena kita dekat dengan majelis ilmu, mendapatkan risalah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu lagi nanti di padang mahsyar,
Semua la yatakallamuna illa hamsa, semua yang diucapkan Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, ya Allah selamatin aku ya Allah. Semua, termasuk anak yang kita cinta, orang tua yang kita cinta, suami yang kita cinta, semua itu mikirin dirinya sendiri. Rabbi salim nafsi, ya Allah selamatin aku. Bahkan kita mikirin diri kita sendiri. Semua nanti di yaumil qiyamah mikirin dirinya sendiri. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, kecuali Bu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menghadap kepada Allah sambil menundukkan kepala mengatakan Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, ya Allah selamatin umatku ya Allah. Nabi ngelihat lagi Bu di padang mahsyar, kita lagi pada ketakutan, kita lagi pada kekhawatiran. Nabi hadap lagi Allah, ya Rabbi salim ummati, ya Allah selamatin umatku, tolong selamatin umatku, ya Allah tolong selamatin umatku ya Allah. Nabi yang mikirin kita. Kelak nanti di yaumil qiyamah, huru haranya hari kiamat, Bu, Nabi yang nyelamatin kita, yang ngadep kepada Allah, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, sampai Allah mengatakan ya Rasulullah Muhammad, wahai Rasul Muhammad, irfa' ra'sak, udah angkat kepalamu, washfa' tusyafa', kasih syafaat, kasih pertolongan kepada siapa yang kau kehendaki. Mudah-mudahan kita ini yang duduk di sini, yang pada pagi hari bersimpuh di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Nabi yang selamatin kita. Makanya kita di dunia kita niatin yuk apa yang kita lakukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, apa yang bisa kita lakukan. Kalau sholawat nggak usah saya jelaskan, ibu udah seneng sholawatan. Kalau urusan kita menjalankan sunnah-sunnah emang kudu, karena yang namanya cinta itu adalah menjalankan apa yang diperintah oleh sang yang dicinta. Kita cinta sama suami, suami perintah begini kita ngikut. Cinta sama orang tua bilang begini kita ngikut. Kita cinta sama Nabi, Nabi minta kita tutup aurat kita ngikut. Nabi minta kita duduk di pengajian kita ngikut. Nabi minta kita jangan ghibah, kita usahakan ngikut. Insya Allah kita tahu itu. Nah saya yakin kita semua adalah umat Nabi Muhammad SAW yang pengen menjalankan syariat. Cuma yang kadang-kadang belum kita kerjakan adalah cobalah ngikutin jejak baginda Rasul dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin, kita ini sebaik-baik umat, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita iya banyak sholawat, tugas kita ibadah iya sebagai hambanya Allah, tugas kita jalankan syariat iya karena kita cinta sama Nabi, tapi tugas kita juga amar ma'ruf nahi munkar, ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Yang paling berat kadang-kadang ini nih, amar ma'ruf nahi munkar. Ibu kan udah pada ngaji, kita semua udah belajar, ada ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, sudah belum kita ajarkan kepada sesama. Nggak usah Bu, nggak usah pakai mikrofon, nggak usah di atas mimbar, nggak usah, minimal ajarin kepada saudara. Ajarin kayak gimana Ustazah? Ya jangan terlalu seolah mengajarkan, karena kalau mengajarkan kadang-kadang orang jadi nggak nyaman. Kalau ada kita melihat sebuah kemungkaran, sudah belum kita cegah? Kalau misalnya ada nih saudara kita melakukan sebuah kemungkaran, sudah belum kita larang? Jangan gitu. Jangan seperti itu.
Sudah belum kita mencoba menyampaikan kebenaran, kebaikan kepada sesama? Bukankah tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Cuma kadang-kadang ujiannya besar ya Bu ya. Mau ngajak kebaikan takut disangka so alim. Mau ngajak kebaikan takut disangka sok bener. Mentang-mentang udah ngaji bisa ngajarin orang. Tapi bukankah kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun cuma satu ayat. Itu pesannya Nabi. Jadi yang menyampaikan kebaikan bukan tugasnya mubalighah doang, bukan. Tapi tugas kita. Contoh, anak sholatnya ketunda, anak sholatnya lama, anak sholat belum dikerjakan. Sudah belum kita bergegas untuk mengajak itu? Alhamdulillah. Suami, ya Allah, kadang lalai. Sudah belum kita coba memberikan masukan? Jangan nasehatin. Bu, seapa-apanya suami mah gak seneng kita nasehatin, Bu. Pengalaman. Yang bilang betul, pengalaman. Karena tetap ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seapa-apanya laki-laki itu posisinya tetap ingin berasa dirinya paling di atas. Kita memang jangan nasehatin, nggak pantas. Cuma kita kasih masukan. Bang, udah nggak apa Bang, jangan main handphone mulu. Ada yang pernah ngomong begitu? Kata ibu, nggak pernah ustazah, orang istrinya lebih banyak main handphonenya. Gimana bisa ngomong kayak begitu? Ada orang yang nanya gini Bu sama saya, ustazah bisa nggak sih saya sama suami itu bisa bareng-bareng di surga? Pasti pertanyaan ibu-ibu juga ada yang kayak gitu. Bisa nggak sih saya sama suami bisa bareng-bareng ntar di surga? Jawabannya tergantung. Bukan jawabannya bisa, enggak. Jawabannya tergantung. Surga itu tempat orang yang beriman. Surga itu tempat orang yang senang ibadah. Surga itu adalah tempat orang yang senang kebaikan. Kalau ibu sama bapak enggak cocok menuju ke dalam kebaikan, ini bisa terpisah nih. Jadi oleh karena itu, jadikanlah momentum kita sebagai istri yang bisa mengajak suami pada kebaikan. Pun jangan marah kalau suami ngajak kita kepada kebaikan. Karena bukankah kita pengen sama-sama nanti di surga? Contoh, suami, mah jangan gitu. Ini suami kalau manggil ibu apa? Kok emak lu sih? Emang emaknya siapa? Orang dulu gitu ya? Orang Cinere begitu ya? Bu, ikutin baginda Rasul. Suami kalau manggil istri, ya Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Ibu kalau belum dipanggil dengan panggilan sayang, pulang dari sini minta sama suami, Bang panggil saya dengan panggilan sayang. Kamu mau dipanggil apa? Panggil dong ya Humairah. Kata suami, oh itu artinya yang pipi kemerah-merahan. Iya Bang, kamu di mana merahnya? Apa aja lah, yang penting sayang gitu ya. Ketika misalnya suami nyuruh kita, Mah, Dek gitu, Beb, Neng, Mak lu, maknya siapa itu ya? Kalau suami mencoba mengajak kepada kebaikan, jangan tolak hati kita. Hawa nafsu yang memang pasti mau maju untuk menolak itu semuanya. Tapi bukankah kita pengen bersama dengan pasangan kita, pengen bersama dengan suami untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang tugas kita untuk taat kepada suami. Apalagi suami memerintahkan kepada kebaikan. Kalaupun suami lupa, suami khilaf, maka kita pun sebagai istri jangan anti untuk memberikan masukan kepada suami. Contoh,
Handphone itu kan sekarang fitnah buat semua umur Bu. Bukan cuma buat anak doang. Emaknya aja demen sama HP. Ya. Nggak apa-apa handphone silakan buat komunikasi, buat melihat berita. Tapi coba timbang berapa kalau memang kita sudah fokus kepada handphone, tapi sudahkah hari itu kita membaca Al-Quran? Buat kita. Ya Allah nih hari belum baca Quran, mulai dari diri kita sendiri. Sambil kita mencoba memantaskan diri, kelak nanti mudah-mudahan kita menjadi istri solehah yang akan menjadikan suami kita pembimbing kita juga menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu. Amar ma'ruf nahi munkar. Sholawat dibanyakin. Sholawat busyra hafal Bu. Allahumma sholli. Satu, sholawat, bukti cinta kita kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pasti di majelis-majelis maulid lain juga banyak yang menyampaikan banyakin sholawat. Emang benar, jangan jauh-jauh dari sholawat. Bahkan sholawat ini Bu nyambung kita sama Nabi. Nabi itu obat buat kita. Kalau ada misalnya hati lagi gelisah, sholawat. Kalau hati lagi gundah gulana, sholawat. Hati lagi kepepet nggak punya jalan keluar pun juga baca sholawat. Saya punya kisah sedikit, mudah-mudahan masih ada waktunya ya. Saya punya cerita sedikit. Ini ada Raja Persia. Raja Persia lama nggak punya anak. Akhirnya punya anak. Berarti kan ini anak kepengenan banget. Lagi sedang-sedangnya, lagi udah mulai udah mulai bisa jalan gitu. Lagi lucu-lucunya mulai jalan, lagi latihan jalan di taman istana. Namanya raja, rumahnya istana. Raja Persia lagi duduk, anaknya lagi mulai jalan. Dilihatin dengan penuh cinta. Tanpa disadari ada dari luar kuda lagi ngamuk masuk ke istana, menghantam pintu istana, akhirnya melewati taman istana, kena itu anak, meninggal seketika. Kira-kira perasaan ayahnya seorang raja gimana tuh? Hancur, marah, sedih. Marah, namanya raja, meninggal seketika. Sebab kuda. Kata raja tersebut, prajurit cari siapa pemilik kuda. Siapa pemilik kuda ini? Cari sampai ketemu, nyawa dibalas nyawa. Saya mau bunuh dengan tangan saya sendiri. Kata raja. Carilah prajurit. Ketemu deh tuh yang punya seorang pemuda. Sebut namanya Ahmad. Sebut aja namanya Ahmad. Diikat tangannya. Dibawa ke raja. Masuklah ke dalam gerbang istana, menghadap kepada raja. Raja geram, udah megang pisau, udah megang pedang. Begitu datang itu pemuda di hadapan Raja Persia, raja tersebut, Bu, tiba-tiba raja ngomong begini, wahai pemuda, kau pemilik kuda? Betul raja. Dengan ketakutan itu pemuda jawabnya, betul raja, maafkan saya, maafkan saya. Kata raja, kamu pasti seorang penyihir. Bukan raja, saya bukan penyihir. Pasti kamu penyihir. Bukan raja. Saya manusia biasa, saya rakyat biasa. Yakin saya kamu pasti penyihir. Bukan. Kata raja. Karena tadi seketika anak saya meninggal dunia, saya geram, saya marah, yang sangat marah. Saya sudah siapkan pedang untuk membunuh siapa pemilik kuda dengan tangan saya sendiri.
Tapi ketika aku melihat wajahmu, hatiku luluh. Saya jadi menaruh iba kepadamu, saya jadi enggak tega mau bunuh kamu. Itu sebabnya saya katakan bahwa kau adalah penyihir yang menyihir aku agar aku tidak membunuhmu. Enggak Raja, saya bukan penyihir. Lalu apa yang menyebabkan ketika aku menatapmu tiba-tiba bisa luluh sehingga aku tidak kuat menahan pedangku? Apa yang kau lakukan? Rasul, ketika saya mendengar kuda saya membuat wafat anakmu, saya sudah tahu pasti saya akan mati. Saya pasrah, saya ditemui oleh prajuritmu, saya diikat tangan, saya jalan menuju istana. Ketika saya melangkahkan kaki, dari mulai saya melangkahkan kaki sampai saya menghadap kepadamu, saya tidak lepaskan lisan saya membaca sholawat. Apa yang kau baca? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad daqat hilati, adrikni ya Allah, adrikni ya Rasulullah. Itu ada dalam istighosah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad daqat hilati, udah sempit, sudah sulit jalan keluar yang aku tempuh. Qad daqat hilati, telah sempit keluar yang akan aku temui. Udah dipegang sama prajurit, udah bakal mati, udah pasrah. Qad daqat hilati, tolong ya Allah. Qad daqat hilati ya Rasulullah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Rasul. Mintanya sama Allah, tawasulnya sama Nabi SAW. Ini nggak sengaja, aku ini benar-benar nggak sengaja, nggak pengen maksud bunuh, tapi kejadian, tolongin aku ya Allah, tolongin aku ya Rasul. Qad daqat hilati, adrikni ya Allah, adrikni ya Rasulullah, tolongin aku ya Allah, tolongin aku ya Rasul. Sebab itu ternyata luluh hatinya sang raja, seketika nggak jadi itu raja bunuh pemuda pemilik kuda. Bukankah kita ini banyak masalah? Bukankah kadang-kadang kita menemui satu keadaan yang nggak ngerti lagi dari mana jalan keluarnya? Mungkin dari harta, lagi butuh sesuatu, anak lagi pengen sesuatu, anak perlu ada yang dibayar belum uangnya. Atau mungkin kadang-kadang kita menghadapi masalah kesehatan, dapat kabar dari dokter kita menderita penyakit yang tidak ringan, nggak ngerti lagi mau berobat, duitnya terbatas, takut dengan kematian misalnya. Mungkin kita diuji dari suami yang mungkin saat ini masih menguji hati kita. Mungkin terkadang kita menemui masalah yang diuji dari anak-anak kita, dari saudara kita, nemuin masalah yang nggak ngerti lagi jalan keluarnya kayak gimana ini. Udah pakai jalan depan nggak bisa, jalan samping nggak ngerti. Maka kita bisa pakai salawat ini, bertawasul kepada Nabi, mintanya sama Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad daqat hilati, adrikni ya Allah ya Rasulullah. Saya punya masalah ya Allah, nggak tahu jalan keluarnya ya Allah. Gimana pintu solusinya ya Allah, tolongin aku ya Allah, aku ya Rasulullah. Bukankah kita punya Allah? Bukankah kita punya manusia yang paling mencintai kita, Rasulullah SAW? Sandarkanlah kita kepada Rasul dengan berbanyak baca salawat. Sandarkan kita kepada Allah dengan jangan lupa kita berdoa kepadanya. Iringin salawat, iringin doa dengan salawat. Doa nggak pakai salawat, ngegantung. Sama Allah, tawasulnya sama Nabi. Itu kan kadang-kadang terjadi sama kita, punya keadaan yang bingung mana menemukan solusinya, bagaimana menemukan jalan keluarnya. Berbanyak baca salawat, khususnya salawat yang tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad daqat hilati, adrikni ya Allah, adrikni ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita baca itu, Allah akan temui jalan keluar buat kita, buat masalah-masalah kita. Amin ya Rabbal. Dah, 2 aja bawa pulang. Pertama, cintanya harus nambah sama Nabi. Cintanya harus tumbuh terus kepada Nabi.
cara menumbuhkan cinta kita sama Nabi, sholawat yang banyak. Jadikanlah sandaran kita, obat kita baginda Rasulullah SAW. Minta kepada Allah tawasulnya sama kalau kita bisa meneteskan air mata untuk orang tua kita, buat anak-anak kita, buat suami kita, pantas karena kita cinta dan pernah hidup bersama mereka, tapi juga harusnya kita bisa meneteskan air mata untuk baginda Rasulullah SAW, karena kata Nabi, tuba liman ro'ani wa aman nabi, tumma tuba, tumma tuba, tumma tuba liman lam yaroni wa aman nabi. Satu keberuntungan, orang yang hidup di zamanku bisa berjumpa denganku seperti Sauban, dia beriman kepadaku. 3 kali keberuntungan, belum pernah berjumpa denganku, nggak pernah ngelihat aku, tidak hidup di zamanku, tapi dia beriman kepadaku. Raihlah 3 keberuntungan ini dengan kita punya cinta yang gede sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. 1, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, mulai sekarang setiap langkah-langkah kita jalankan apa yang menjadi rutinitas Nabi, menjalankan syariat, menjalankan risalah, menyampaikan kebaikan. Karena mandalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi, siapa yang menunjukkan satu kebaikan diikutin sama orang lain, dia menjalankan kebaikan yang kita sampaikan, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Amar ma'ruf nahi, semangat untuk share kebaikan-kebaikan, semangat untuk men-share ajakan-ajakan kebaikan, semangat untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar ucapan kita bisa diikutin sama orang lain, semangat untuk share kebaikan-kebaikan. Jangan pergunakan handphone pada hal yang kemudaratan, pergunakan hal-hal kebaikan-kebaikan. Melihat sebuah kemungkaran, untuk meningkat, bisa mencegahnya agar insya Allah. 2 yang kita kerjakan, sholawat yang banyak, ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, cinta di dalam hati, insya Allah beruntung kita kelak nanti bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa tetap iman Islam, wafat husnul khatimah. Allah izinkan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami yang duduk bersimpul di tempat ini ingin meningkat kecintaan kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak nanti rawi dibaca, sholawat dibaca, izinkan kecintaan kami semakin meningkat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan kami banyak membaca sholawat, izinkan sholawat itu akan menyinari hati kami agar kelak hati kami penuh dengan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, izinkanlah kami yang duduk di tempat ini adalah manusia-manusia yang Allah izinkan, yang Kau izinkan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, namun sebelumnya izinkan sebelum kami wafat, izinkan mata kami bisa memandang Ka'bah musyarrafah, izinkan kaki kami bisa menginjakkan kaki di kota Madinatul Munawwarah, bisa berziarah di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata kami bisa langsung memandang kubah berwarna hijau yang di bawahnya ada jasad manusia termulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jarak kami dengan baginda Rasul sangatlah dekat. Ya Allah, izinkan kami sebelum Kau wafatkan kami bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami bisa mengucapkan langsung salam di hadapan makam baginda Rasul dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Safwatullah. Izinkan kami bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan izinkanlah kami ya Allah bisa duduk bersama kelak nanti di syurga bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan duduk bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Bitilkan niyah hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jangan pulang sampai selesai acara, kecuali ustadzahnya mau pulang duluan. Karena saya mau ke Bogor, ke Cilebut ya Bu ya. Ibu, nanti kalau rawi dibaca, dengerin. Ketika nama Nabi terdengar pada telinga kita, langsung kita menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang kedua, kalau lagi mahalul qiyam, angkat tangan, doa. Itu tempat yang mustajab.
waktu yang mustajab, kita berhajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridha. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.